Strategi itu berbeda sama rencana kerja. Bedanya apa? Tonton sampai habis supaya kamu betul-betul bisa membuat strategi, bukan sekedar rencana kerja. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan strategi. Tapi yang saya banyak temukan adalah banyak perusahaan yang merasa sudah punya strategi. Tetapi ketika saya lihat yang ada ini adalah bukan strategi, merupakan rencana kerja. Contoh nih, yang dianggap strategi oleh banyak perusahaan. Satu adalah menggunakan sosial media untuk meningkatkan brand awareness kita. Posting 5 kali dalam seminggu, memperbanyak orang sales kita ya supaya penjualan bisa meningkat. Atau harus merekrut ini. Ini semua bisa jadi hanya sebuah rencana kerja tanpa strategi yang jelas. Itulah kenapa di video kali ini saya ingin menekankan atau memberikan gambaran sebetulnya strategi itu harus dibangun dari apa saja sih. Oke? Nah, ini hanya overview, jadi saya nggak akan menjelaskan lebih detail dari item per itemnya. Nah, makanya jangan lupa dinyalain notifikasinya dan di-subscribe supaya nanti kalau ada video-video lanjutannya kalian nggak ketinggalan dan pembelajarannya jadi komplit. Nah, sekarang kita akan bahas dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan strategi? Di definisi F-Project, strategi itu adalah cara untuk kita berpindah dari kondisi kita yang sekarang, menuju ke kondisi atau situasi yang kita inginkan di masa depan dengan clear competitive advantage. Kalau misalkan kita buat usaha makanan, kita buat toko bakmi gitu ya. Lalu kita tahu kondisi kita sekarang adalah kita baru buka, kita masih belum punya market lah, apalah dan segala macam gitu ya. Lalu kita tahu bahwa kondisi atau situasi yang mau saya tuju di masa depan ini adalah toko bakmi saya rame gitu ya. Kapasitasnya bisa 80% terus setiap harinya, lalu cabangnya bisa sampai ada 10, ya kita udah tahu nih, kita pengen melihatnya ke sana. Tapi kalau kita cara menuju ke sananya ini tidak ada competitive advantage-nya, jadi kita cuman udah pokoknya caranya adalah posting di social media, pakai influencer, terus kita harus hire koki yang pinter biar bisa diajarin, bikin SOP dan sebagainya. Ini sama aja kayak rencana kerja. Kalau punya competitive advantage itu artinya untuk menuju dari kondisi kita sekarang ke kondisi yang ke depan, kita harus jelas, kita harus unggul dalam hal apa. Dan itu yang harus menjadi strategi kita supaya bisa berpindah dari kondisi sekarang ke kondisi yang ideal. Contoh balik lagi ke bakmi. Bisa saja kita merasa bahwa caranya adalah kita harus unggul misalnya dalam hal pangsitnya. Karena banyak bakmi-bakmi yang enak. Kita mungkin bakminya enak juga, tapi ya 11-12 lah sama bakmi terenak gitu. Tapi kalau pangsit misalkan ya, kita melihat masih sedikit nih yang enak banget pangsitnya. Bisa saja itu menjadi sebuah strategi kita ya, competitive advantage kita gitu ya dalam hal pangsitnya. Nah, jadi kita bisa sampai sespesifik itu tuh teman-teman ya untuk membuat sebuah competitive advantage yang menjadi dasar dari strategi kita. Atau ada juga perusahaan makanan yang competitive advantage-nya justru ada di sambelnya yang luar biasa pedasnya atau luar biasa enaknya atau unik ya. Ada bumbu rahasianya dan sebagainya.
Nah, apakah competitive advantage ini hanya di produk? Enggak juga. Competitive advantage ini juga ada di bisa dari berbagai macam hal lainnya, bukan hanya produk. Contoh, kalau kita lihat Astro, perusahaan yang dimana kita bisa beli barang-barang groceries kan. Tetapi dia selalu bilang, kalau nggak salah, garansi 15 menit sampai. Berarti dia punya competitive advantage itu adalah delivery speed atau kecepatan delivery-nya. Another competitive advantage, kalau kita ngomong ATM BCA zaman dulu ya, waktu ATM itu masih menjadi primadona. Ya. BCA ini jadi punya competitive advantage karena jumlah ATM-nya yang sudah tersebar di mana-mana dan bahkan sulit sekali untuk diikuti oleh kompetitornya. Ya walaupun sekarang tentunya pemakaian ATM menurun, tapi kita ngomong ini sebagai contoh ya. Ngomong lagi BCA biasa dikenal juga dengan keramah tamahannya, ya keramah tamahannya, sehingga itu jadi competitive advantage-nya dia juga. Gitu. Tetapi menurut saya kalau keramah tamahan, bank-bank lain pun juga udah semakin ngikutin. Jadi menurut saya itu not really as a competitive advantage. Nah kalau kita ngomong BCA berarti competitive advantage-nya apa? Simple, banyaknya orang yang pakai, sehingga bisa transfer antar BCA gratis. Nah ini yang akan sulit dikejar oleh bank-bank lain karena udah terlanjur banyak orang yang pakai. Itu competitive advantage-nya BCA menurut saya. Ini hanya untuk contoh ya teman-teman. Apalagi nih competitive advantage yang selain tadi delivery speed atau kecepatan delivery, services gitu ya, atau tadi yang saya bilang ATM itu adalah namanya availability, ya ketersediaan, geographical reach, ada di mana-mana kayak Indomaret, Alfamart. Competitive advantage-nya apa? Ada di mana-mana. Ya, itu jadi sebuah competitive advantage. Jadi, kalau kita mau betul-betul punya strategi, kita harus menentukan kita pengennya itu unggul dalam hal apa. Nah, itu competitive advantage tuh simpelnya gitu. Unggul dalam hal apa. Oke? Tapi kalau kita nggak tahu kita mau unggul dalam hal apa, semuanya so-so, berarti kita hanya bikin rencana kerja dan abis itu berharap viral. That's it. Tapi kita harus tahu kita mesti unggul dalam hal apa. Walaupun sekarang kita belum unggul dalam hal tersebut. Tetapi kalau kita mau unggul dalam hal tersebut, maka kita harus bekerja untuk mencapai keunggulan tersebut. Dan competitive advantage ini itu bukan berarti hanya boleh satu hal, ya, bisa saja beberapa hal. Ya, tentu semakin banyak competitive advantage kita dibandingkan dengan kompetitor, maka kita akan semakin punya banyak senjata untuk bersaing dengan kompetitor kita. Di F-Project itu kami bisa membantu teman-teman dalam hal memanage sumber daya manusianya dalam berbagai macam aspek. Mulai dari job evaluation kita bisa, survei engagement bisa, kita bisa bantu kalian bangun culture bisa, ya, bikin strategi bisa. Tetapi dalam perjalanan kami, terutama dalam 2-3 tahun belakangan, kami punya strategi. Ini kita spill ya strateginya F-Project. Kami punya strategi bahwa kita harus punya competitive advantage dalam hal kualitas membuat KPI. Jadi menjadi konsultan yang sangat-sangat berkualitas dalam hal membuat KPI. Karena kalau semuanya kita mau tuju berkualitas dalam membuat KPI, berkualitas dalam membuat culture, dalam membuat ini segala macam gitu ya, itu arahnya juga masih belum clear. Maka kami pun bersabar. Dalam 2-3 tahun terakhir kami fokus ingin punya competitive advantage dalam hal membuat KPI. Yang KPI berarti harus ada strategi. Jadi include ya strategi dan KPI. Dan it works, puji Tuhan ya. Jadi kami sudah mulai dikenal dalam pembuatan KPI, strategi dan sebagainya. Ya. Tapi belum berhenti di situ. Yang jelas adalah cara kami atau competitive advantage kami itu sudah kita define. Kita pengen bisa unggul dalam hal quality tersebut. Jadi itulah yang membedakan antara rencana kerja dengan strategi. Kalau saya simpulkan, sebuah rencana dikatakan menjadi sebuah strategi
kalau punya setidaknya punya 3 hal. Yang pertama adalah, 1, kamu punya atau kamu tahu apa yang terjadi situasi saat ini. Yang kedua, kamu punya gambaran masa depan yang ingin kamu capai. Nah, ini disebut dengan visi. Kalau mau tahu tentang visi, bisa langsung klik ini. Lalu, competitive advantage. Nah, semoga ini bisa menjadi pencerahan dan bahan evaluasi kepada teman-teman sebelum nanti membuat strategi untuk tahun-tahun berikutnya. Kalau Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa share ya, supaya makin banyak orang yang merasakan manfaatnya, dan juga nyalain notifikasinya, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Thank you.